Terus aku diperlihatkan orang banyak dari para aulia dan para masaih, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan orang-orang yang lumpuh semua berjalan dengan merangkak dan memakai kain kafannya. Mereka mengikuti di belakang Sayyid Badawi menghadiri maulid beliau. Terus aku juga diperlihatkan jamaah dan sekelompok tawanan, yang masih dalam keadaan terbalut dan terbelenggu juga ikut datang menghadiri maulidnya. Lalu beliau berkata, "Lihatlah, itu semua tidak ada yang mau ketinggalan." Akhirnya aku berkehendak untuk mau menghadiri, dan aku berkata, "Insya Allah aku hadir Tuan Guru." "Kalau begitu kamu harus dengan pendamping," jawab Said Badawi. Kemudian beliau memberi aku 2 harimau hitam besar dan gajah, yang dijanjikan tidak akan berpisah denganku sebelum sampai di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendati karomah bukanlah satu-satunya ukuran tingkat kewalian seseorang, tidak ada salahnya disebutkan beberapa karomah Syekh Badawi sebagai petunjuk betapa agungnya wali yang satu ini. Al-Kisah ada seorang Syekh yang hendak bepergian. Sebelum bepergian, dia meminta pendapat pada Syekh Al-Badawi yang sudah berbaring tenang di alam barzah. "Pergilah, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam Syekh Badawi. Syekh Syaroni berkomentar, "Saya mendengar perkataan tadi dengan telinga saya sendiri." Syekh Badawi suatu hari berkata kepada seorang laki-laki yang memohon petunjuk dalam berdagang, "Simpanlah gandum untuk tahun ini, karena harga gandum nanti akan melambung tinggi. Tapi ingat, kamu harus banyak bersedekah pada fakir miskin." Demikian nasihat Syekh Badawi yang benar-benar dilaksanakan oleh laki-laki itu. Setahun kemudian, dengan izin Allah kejadiannya terbukti benar. Setiap hari, dari pagi hingga sore, ia menatap matahari, sehingga kornea matanya merah membara. Apa yang dilihatnya bisa terbakar. Khawatir terjadinya hal itu, saat berjalan ia lebih sering menatap langit, bagaikan orang yang sombong. Sejak masa kanak-kanak, ia suka berkholwat dan riyadoh, pernah 40 hari lebih perutnya tak terisi makanan dan minuman. Beliau lebih memilih diam dan berbicara dengan bahasa isyarat, bila ingin berkomunikasi dengan seseorang. Beliau tak sedetik pun lepas dari kalimat thayyibah, berzikir dan bersolawat. Dalam perjalanan riyadohnya, ia pernah tinggal di loteng negara Todata selama 12 tahun, dan selama 8 tahun ia berada di atas atap, riyadoh siang dan malam. Beliau hidup pada tahun 596 sampai 675 Hijriah dan wafat di Mesir. Makamnya di kota Tonto, setiap waktu tak pernah sepi dari peziarah. Pada usia dini, ia telah hafal Al-Quran. Untuk memperdalam ilmu agama ia berguru kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Ahmad Rifai. Ia adalah waliullah Qutbul Gaus, As-Sayyid, Asyarif Ahmad Al-Badawi. Suatu hari, ketika sang murid telah sampai ke tingkatannya, Syekh Abdul Qadir Jailani menawarkan kepadanya, "Manakah yang kau inginkan ya Ahmad Badawi? Kunci Masyrik atau Maghrib, akan kuberikan untukmu." Hal yang sama juga diucapkan oleh gurunya Sayyid Ahmad Rifai. Dengan lembut, dan menjaga tata krama murid kepada gurunya, ia menjawab, "Aku tak mengambil kunci kecuali dari Al-Fatah atau Allah." Suatu hari, datang kepadanya seorang janda mohon pertolongan. Anak lelakinya ditahan di Perancis, dan sang ibu ingin agar anak itu kembali dalam keadaan selamat. Oleh Sayyid Ahmad Al-Badawi, janda itu disuruhnya untuk pulang, dan beliau berkata, "Insya Allah anak ibu sudah berada di rumah." Bergegas sang ibu menuju rumahnya, dan betapa bahagia bercampur haru, dan penuh keheranan, ia dapati anaknya telah berada di rumah dalam keadaan terbelenggu. Sayyid Al-Badawi banyak menolong orang yang ditahan secara zolim oleh penguasa Prancis saat itu, dan semua pulang ke rumahnya dalam keadaan tangannya tetap terbelenggu. Pernah suatu ketika Syekh Ibnul Laban mengumpat Sayyid Ahmad Badawi, seketika itu juga hafalan Al-Quran dan iman Syekh Ibnul Laban menjadi hilang. Ia bingung dan berusaha dengan beristighosah dan meminta bantuan doa orang-orang terkemuka di zaman itu, agar ilmu dan imannya kembali lagi, tetapi tidak satu pun dari yang dimintainya doa, berani mencampuri urusannya, karena terkait dengan Sayyid Ahmad Badawi. Padahal diriwayatkan, saat itu Sayyid Al-Badawi telah wafat. Orang terkemuka yang dimintainya doa, hanya berani memberi saran kepada Syekh Ibnul Laban, agar dia menghadap Syekh Yaqut Al-Arsy, waliullah terkemuka pada saat itu,
dan Khalifah Sayyidi Abil Hasan Asazili. Ibnu Laban segera menemui Syekh Yaqut dan minta pertolongannya dalam urusannya dengan Sayyid Ahmad Al-Badawi. Setelah dimintai pertolongan oleh Syekh Ibnu Laban, Syekh Yaqut Arsy berangkat menuju ke makam Sayyid Al-Badawi dan berkata, "Wahai guru, hendaklah Tuan memberi maaf kepada orang ini." Dari dalam makamnya terdengar jawaban, "Apakah kamu berkehendak untuk mengembalikan tandanya orang miskin itu?" "Iya, sudah, tapi dengan syarat ia mau bertaubat." Syekh Ibnu Laban pun akhirnya bertaubat, dan tidak lama kemudian kembalilah ilmu dan imannya seperti sedia kala, dan ia juga mengakui kewalian Syekh Yaqut karena peristiwa tersebut. Ia kemudian dinikahkan dengan putrinya Syekh Yaqut, diambil dari kitab Al-Jami. Syekh Muhammad As-Syanawi menceritakan, bahwa pada waktu itu ada orang yang tidak mau menghadiri dan bahkan mengingkari peringatan maulidnya Syekh Ahmad Badawi. Maka seketika hilanglah iman orang itu dan menjadi merasa tidak senang terhadap agama Islam. Orang itu kemudian berziarah ke makamnya Sayyid Badawi, untuk minta tolong dan memohon maaf atas kesalahannya. Kemudian terdengarlah suara Sayyid Badawi dari dalam kubur, "Iya, saya maafkan, tapi jangan berbuat lagi." "Iya," jawab orang itu, spontan imannya kembali lagi. Beliau lalu meneruskan ucapannya, "Apa sebabnya kamu mengingkari kami semua?" Dijawabnya, "Karena di dalam acara itu banyak orang laki-laki dan perempuan bercampur baur menjadi satu, tanpa ada garis pembatas." Sayyid Badawi lalu mengatakan, "Di tempat tawaf sana, di mana banyak orang yang menunaikan ibadah haji di sekitar Ka'bah, mereka juga bercampur laki-laki dan perempuan, kenapa tidak ada yang melarang? Demi mulianya Tuhanku, orang-orang yang ada untuk menghadiri acara maulidku ini, tidaklah ada yang menjalankan dosa, kecuali pasti mau bertaubat dan akan bagus taubatnya. Hewan-hewan di hutan dan ikan-ikan di laut, semua itu dapat aku pelihara dan kulindungi di antara satu dengan lainnya sehingga menjadi aman dengan izin Allah. Lalu, apakah kiranya Allah Ta'ala tidak akan memberi aku kekuatan untuk mampu menjaga dan memelihara keamanannya orang-orang yang menghadiri acara maulidku itu?" Suatu ketika Syekh Ibnu Dakikil berkumpul dengan Sayyid Badawi, dan ia bertanya kepada beliau, "Mengapa engkau tidak pernah sholat?" Yang demikian itu bukanlah perjalanannya para syalihin. Lalu beliau menjawab, "Diam kamu, kalau tidak mau diam aku hamburkan dakikmu menjadi tepung." Dan ditendanglah Syekh Dakikil oleh beliau hingga berada di suatu pulau yang luas dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah sadar, ia pun termangu karena merasa asing dengan pulau tersebut. Dalam kebingungannya, datanglah seorang lelaki menghampirinya dan memberi nasihat agar jangan mengganggu orang seperti Al-Badawi. "Sekarang kamu berjalanlah menuju kubah yang terlihat itu. Nanti jika sudah tiba di sana kau berhentilah di depan pintu hingga menunggu waktu asyar dan ikutlah salat berjamaah di belakangnya imam tersebut, sebab nanti Ahmad Badawi akan ikut di dalamnya. Setelah bertemu dia ucapkanlah salam, peganglah lengan bajunya dan mohonlah ampun atas ucapanmu tadi." Ia menuruti kata-kata orang itu yang tidak lain adalah Nabiullah Khidir alaihi salam. Setelah semua nasihatnya dilaksanakan, betapa terkejutnya ia karena yang menjadi imam sholat waktu itu adalah Sayyid Badawi. Setelah selesai sholat ia langsung menghampiri dan menciumi tangan dan menarik lengan Sayyid Al-Badawi, sambil berkata seperti yang diamanatkan orang tadi. Dan berkatalah Sayyid Badawi sambil menendang Syekh Dakikil, "Pergilah sana. Murid-muridmu sudah menantimu dan jangan kau ulangi lagi." Seketika itu juga ia sudah sampai di rumahnya dan murid-muridnya telah menunggu kedatangan Syekh Dakikil. Dijelaskan bahwa yang menjadi makmum sholat berjamaah dengan Sayyid Badawi pada kejadian itu adalah para wali. Syekh Imam Al-Munawi berkata, ada seorang syekh yang setiap akan bepergian selalu berziarah di makamnya Syekh Ahmad Al-Badawi untuk minta izin. Lalu terdengar suara dari dalam kubur dengan jelas, "Ya pergilah dengan tawakal, insya Allah niatmu berhasil." Kejadian tersebut didengar juga oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, padahal saat itu Syekh Ahmad Al-Badawi sudah meninggal 200 tahun silam. Jadi para aulia itu walaupun sudah meninggal ratusan tahun, namun masih bisa memberi petunjuk. Berkata Syekh Muhammad Al-Adawi, setengah dari keindahan keramat beliau adalah, pada saat banyaknya orang yang ingin berusaha membatalkan peringatan maulidnya beliau, di mana orang-orang tersebut menghadap dan meminta kepada Syekh Imam Yahya Al-Munawi agar beliau mau menyetujuinya. Sebagai orang yang berpengaruh dan berpendirian kuat pada masa itu, Syekh Yahya tidak menyetujuinya. Akhirnya orang-orang tersebut melapor kepada Sang Raja Az-Zohir Jakmak.
Sang raja pun berusaha membujuk agar Syekh Yahya bersedia memberi fatwa untuk membatalkan maulidnya Sayyid Badawi. Akan tetapi Syekh Yahya tetap tidak mau dan hanya bersedia memberikan fatwa melarang keharaman-haraman yang terjadi di acara itu. Maka acara maulid tetap dilaksanakan seperti biasa. Dan Syekh Yahya berkata kepada sang raja, "Aku tetap tak berani sama sekali berfatwa yang demikian, karena Sayyid Badawi adalah wali yang agung dan seorang fanatik. Hai Raja, tunggu saja, kamu akan tahu akibat bahayanya orang-orang yang berusaha menghilangkan peringatan maulid Sayyid Badawi." Memang benar, tak lama kemudian mereka yang bertujuan menghilangkan peringatan maulid Sayyid Badawi tertimpa bencana. Orang-orang tersebut ada yang dicopot jabatannya dan diasingkan oleh rajanya, ada yang melarikan diri ke Dimyat, akan tetapi kemudian ditarik kembali dan diberi pengajaran, dirantai dan dipenjara selama setengah bulan. Bahkan di antara mereka yang mempunyai jabatan tinggi di kerajaan itu, banyak yang ditangkap, disidang dengan kelihatan terhina, disiksa dan diborgol besi di depan majelis hakim syara, lalu dihadapkan raja yang kemudian dibuang di negara Maghrib. Berkata Al-Imam Syaroni, pada tahun 948 Hijriah, aku ketinggalan tidak dapat menghadiri acara maulidnya Sayyid Badawi. Lalu ada salah satu aulia, memberitahu kepadaku bahwa Sayyid Badawi pada waktu peringatan itu memperlihatkan diri di makamnya dan bertanya, "Mana Abdul Wahab Syaroni, kenapa tidak datang?" Pada suatu tahun, Al-Imam Syaroni juga pernah berkeinginan tidak akan mendatangi maulid beliau, lalu aku melihat beliau memegang pelepah kurma hijau sambil mengajak orang-orang dari berbagai negara. Jadi orang-orang yang berada di belakangnya, di kanan dan kirinya banyak sekali tak terhingga jumlahnya. Terus beliau melewati aku di Mesir. Sayyid Badawi berkata, "Kenapa kamu tidak berangkat?" "Aku sedang sakit tuan," jawabku. "Sakit tidak menghalang-halangi orang cinta." Terus aku diperlihatkan orang banyak dari para aulia dan para masaih, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, dan orang-orang yang lumpuh semua berjalan dengan merangkak dan memakai kain kafannya. Mereka mengikuti di belakang Sayyid Badawi menghadiri maulid beliau. Terus aku juga diperlihatkan jamaah dan sekelompok tawanan, yang masih dalam keadaan terbalut dan terbelenggu juga ikut datang menghadiri maulidnya. Lalu beliau berkata, "Lihatlah, itu semua tidak ada yang mau ketinggalan." Akhirnya aku berkehendak untuk mau menghadiri, dan aku berkata, "Insya Allah aku hadir Tuan Guru." "Kalau begitu kamu harus dengan pendamping," jawab Sayyid Badawi. Kemudian beliau memberi aku 2 harimau hitam besar dan gajah, yang dijanjikan tidak akan berpisah denganku sebelum sampai di tempat. Peristiwa ini kemudian aku ceritakan kepada guruku Syekh Muhammad As-Syanawi. Beliau lalu menjelaskan, memang pada umumnya para aulia, mengajak orang-orang itu dengan perantaraan, akan tetapi Sayyid Ahmad Badawi langsung dengan sendirinya menyuruh orang-orang mengajak datang. Sungguh banyak keramat beliau, hingga Al-Imam Syaroni mengatakan, seandainya keajaiban atau keramat-keramat beliau kalau ditulis di dalam buku, tidaklah akan muat karena terlalu banyaknya. Tetapi ada peninggalan Syekh Ahmad Badawi yang sangat utama, yaitu bacaan Sholawat Badawiyah Sugro dan Sholawat Badawiyah Kubro. Demikianlah sekelumit kisah tentang karomah-karomah Syekh Ahmad Al-Badawi. Terima kasih pada Anda yang telah menonton. Salam hangat dari kami dan wassalam.